Selamat datang di channel Tutang Bos. Saya mau sharing ke teman-teman semua. Kalau misalnya kita mau naik kelas untuk BPJS Kesehatan, khususnya rawat inap itu bisa atau enggak sih? Nah ini bisa ya, ini infonya resmi dari BPJS Kesehatan Instagram. Jadi kalau misalnya yang kita naik kelas itu ada selisih biaya yang harus dibayarkan dari harga perawatan kelas kita, terus ke atasnya itu berapa tuh selisihnya, yang dibayarkan adalah selisihnya. Jadi ada juga mulai dari rawat jalan, tapi ini jarang banget ya, rawat jalan itu maksimal 400.000 untuk selisihnya. Kalau misalnya rawat inap itu misalnya dari kelas 2 ke kelas 1 atau kelas 1 ke kelas VIP. Nah, itu tuh bisa maksimalnya itu 75% dari tarif kelas 1. Ya, di sini nih ada nih. Paling banyak 75% dari tarif kelas 1 untuk selisihnya ya. Lalu kalau misalnya kelas 2 naik 2 tingkat langsung ke VVIP juga itu bisa. Paling banyak biayanya 75% dari tarif kelas 1. Nah, kayak gitu ya. Ini ada contohnya juga nih, teman-teman. Ini pertama, kalau misalnya naik kelas 2 ke kelas 1. Nih tarif kelas 2 itu 5 juta, kelas 1 6 juta ya, VIP 10 juta. Kalau naik kelas 2 ke kelas 1 cuma selisihnya 1 juta, kita bayar 1 juta. Kalau dari kelas 1 ke VIP selisihnya 4 juta, berarti bayarnya cuma 4 juta. Naik kelas 2 langsung ke VIP. Nah, ini agak ribet nih di sini ya, teman-teman. Kelas 2 ke kelas 1 bayarnya 1 juta ya ini. Terus 75% dari 6 juta itu 4 juta setengah. Selisih biayanya 5 juta 500. Berarti sejuta ditambah 4 juta 500. Nah, tapi sebenarnya untuk yang naik kelas ini teman-teman harus hati-hati ya, karena bukan cuma biaya rawat inapnya aja yang berubah, tapi biasanya tarif dokternya juga berubah, obat-obatannya juga berubah ya kalau mengikuti kelas yang di atasnya itu. Jadi jangan sampai teman-teman boncos ya kalau misalnya mau naik kelas. Nah, ini saya bakal sharing juga pengalaman orang tua saya yang dirawat naik kelas. Jadi orang tua itu punya hak BPJS-nya kelas 1. Tapi sama kami anak-anaknya adalah inisiatif naik kelas di kelas 1 untuk ke VIP. Bapak saya itu sakit stroke, qadarullah. Ini dari kelas 1 ke VIP itu 9 hari. Dan awalnya itu semuanya di ruang perawatan biasa ya. Kalau bapak saya itu jadi hanya tambah 6,5 juta. Ini lumayan murah teman-teman ya, kalau untuk yang di ruang perawatan biasa. Nah, beda dengan ibu saya. Ibu saya juga sakit paru-paru, naik kelas juga dari kelas 1 ke VIP. Nah, itu selama di rumah sakit dirawat 10 hari, teman-teman. Nah, cuma bedanya kalau ibu saya itu dirawat dari ruang perawatan biasa 4 hari, ICU 5 hari, lalu ruang perawatan biasa lagi 1 hari. Nah, ini kan beda ya alurnya, mulai dari ruang perawatan biasa ke ICU. Itu ICU juga alatnya super canggih, terus dokter dan susternya juga standby. Nah, itu biayanya lebih banyak lagi. Akhirnya kalau ibu saya itu nambahnya 12 juta. Nah, teman-teman kalau misalnya di rumah sakit itu unpredictable ya. Kalau misalnya memburuk kondisi yang sakit itu jadi nggak bisa diprediksi. Misalnya ke ICU itu mahalnya luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya kondisi keuangannya nggak pas itu ya baiknya di kelas yang sesuai saja. Oke, itu aja infonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman semua suka dan jangan lupa klik like, subscribe akun ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Oh ya, nanti juga saya bakal share rinciannya ya, selisih-selisihnya itu seperti apa.